katanya musik itu bahasa universal yang bisa hadir di mana aja kepada siapa saja, termasuk mereka juga yang berada di tempat kita ini di perbatasan. Nah, ngomong-ngomong soal musik, nih aku siang hari ini ada sama Muhammad Fadlan, ini salah satu musisi nih. Yeay. Yeay, halo Yeay, semua. kan kayak acara apa ya, cerdas-cermat gitu ya. Yeay, Oh gitu. gitu. Minta tolong dikasih efek ini ya, sound effect Oke. yang meriah gitu. Yes, Fadlan. Selamat siang. Oke, siang. Oke, Fadlan, ngomong-ngomong soal musik, kamu nih kan sering kemana-mana nih, sering bawain musik. Suaranya terdengar loh kemana-mana. Oh iya? Kadang aku lagi di jalan juga sambil, oh ini nih. Nah, Itu udah agak mengkhawatirkan ya kalau sampai di jalan dengar suara saya. ngomong-ngomong, sejak kapan sih kamu sadar bahwa kamu punya bakat di bidang musik? Pertanyaannya menarik ya. Kalau Aku tarik ya. ya boleh. Kalau dibilang punya bakat itu apa ya? Bakat itu kan seperti title yang cukup berat ya untuk seseorang. Kalau mungkin banyak sekali teman saya itu yang dia itu emang terlihat berbakat dan mempunyai bakat dari kecil gitu ya. Tapi kalau saya jujur aja, nggak tahu ya, ini saya agak bias mungkin karena saya yang ngomong tentang diri saya sendiri, tapi saya ngerasa untuk bakat itu sebenarnya tidak ada. Jadi benar-benar dari kecintaan dulu, kecintaan. Kalau kita cinta sama sesuatu, dalam hal ini musik kan, itu kita bakalan ngelakukan sesuatu itu bakalan semaksimal mungkin. Nah jadi kalau kecintaan ya, kalau kecintaan dalam musik itu bisa dilihat, itu bisa saya sadar gitu ya. Itu pada saat dulu itu usia 5 tahun atau 4 tahun gitu. Pas momen apa tuh? Itu saya ingat banget dulu pas saya masih TK. Jadi kalau zaman dulu ya, teman-teman kelahiran 90-an akhir, itu kan kalau ada pesta ulang tahun, itu kan biasa kan ngasih undangan ke teman-temannya itu. Pakai lagu. Pakai lagu. Oh ya. Nah, di saat itu ibu saya itu kan ngajak saya ke pesta ulang tahun salah satu teman saya. Itu di situ saya di encourage atau didorong untuk nyumbang lagu. Padahal pada saat itu bisa dibilang nggak bisa nyanyi gitu. Tapi memang anaknya itu suka musik ya. Jadi di momen tersebut itu jadi pada saat nyanyi dengan suara seadanya dan juga nada yang kemana-mana, itu perasaan joy-nya atau sukacitanya itu masih saya ingat gitu. Kayak oh ternyata tampil di depan orang membawakan lagu, menghibur, itu ternyata memberikan sukacita ke diri kita gitu ya. Itu yang saya rasakan, itu mungkin turning point-nya ya, pada saat itu saya ngerasa oh menarik banget ini ternyata musik ya. Maksudnya bukan hanya sih, maksudnya dengan sumber daya yang bisa dibilang itu nggak sebanyak itu, yaitu dari suara kita, tapi kita bisa menghibur orang gitu. Nah di situ saya ngerasa oh kayaknya seneng juga nih di musik. Akhirnya itu nyanyi lagu apa sih di umur 5 tahun pas di ulang tahun itu tuh? Itu lagu Selamat Ulang Tahun. Dan juga apa ya, saya lupa judulnya, yang lagunya tepuk tangan. Kalau ya? kau suka hati. Lagunya Tasya kalau nggak salah, yang ayo kawan itu saya juga udah lupa judul lagu. Aku Tapi tahu lagunya Tasya cuma yang hari libur itu, karena aku suka libur. Ya itu juga ya tipikal anak-anak kecil zaman dulu lah, lagunya tuh kayak lagu Tasya, terus kadang juga dengerin lagunya Sherina gitu ya. Pada saat itu yang benar-benar membekas banget itu lagunya yang saya lupa judulnya tapi tahu nadanya lah. Kayak gimana sih? Na 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 na. Wah, aku dipaksa berpikir keras nih, dikasih nada doang, nggak dikasih lirik ini. Ya pokoknya yang itu. Nah di momen tersebut tuh jadi ngerasa oh ternyata bisa ya orang itu membagikan sukacita ke orang lain dengan kita itu
bermain musik atau dalam hal ini nyanyi ya. Saya pada saat itu cukup amazed dengan hal tersebut, dengan fakta bahwa bisa memberikan sukacita ke orang. Akhirnya dari situ suka musik, berlatih, pernah beberapa waktu juga ikut les vokal walaupun seadanya ya di guru vokal yang lokal pada saat itu. Kemudian juga di momen-momen tertentu juga teman-teman itu mungkin ngerasa ini kayaknya dia ini nih kayak semacam sering banget berlatih gitu, sering banget berlatih nyanyi, berlatih vokal. Jadi teman-teman itu mereka juga mendukung gitu kayak. Nah, mungkin dari situ, dari kecintaan terhadap musik, terhadap bernyanyi, itu yang sedikit demi sedikit itu kayak mengasah skill bernyanyi sih. Jadi kalau dibilang ada bakat, saya sebenarnya nggak setuju ya, karena mungkin at least di case saya itu nggak ada bakat sebenarnya, tapi lebih ke kecintaan aja. Memang ada beberapa orang dan atau mungkin banyak ya. Saya punya banyak teman yang emang dia dari kecil itu sudah gifted gitu, sudah ada bakat nyanyi dan kebetulan dia suka itu. Nah akhirnya dia bisa thriving, bisa makin matang gitu. Tapi kalau di case saya cinta dulu, suka dulu sama musik, baru dari situ belajar, akhirnya menemukan oh ternyata ini salah satu hal yang menjadi sumber kebahagiaan saya di dunia ini gitu ya, musik ya. Jadi gara-gara ini nih hati aku terpaut nih sama musik. Iya, seperti itu. Gara-gara pesta ulang tahun itu. Gara-gara pesta ulang tahun teman. Makasih dong sama mamanya. Iya. Untuk tante, aduh aku lupa nama orang tua. Makasih ya tante udah ngundang, jangan lupa nanti ntar ngundang-undang aku lagi tante. Iya boleh. Oke. Tapi kalau ngundang lagi udah beda lagi nih kalau nyanyi. Ya nggak mungkin nyanyi lagunya Tasya lagi sih. Oke. Dari musik kamu udah ngapain aja dan udah kemana aja nih? Oke. Kalau momen dimana aku tuh ngerasa kayaknya aku bisa lebih dari sekedar nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Itu tuh pada saat kuliah. Jujur itu salah satu life changing moment. Karena pada saat kuliah dulu itu aku ketemu banyak banget sama temen-temen yang somehow itu berjodoh aja gitu untuk kumpul bareng terus bikin band. Akhirnya pada saat kuliah dulu aku punya beberapa band ya. Ada banyak banget nih. Ada band biasa lah, grup band biasa kayak yang vokal, terus juga ada gitar dan keyboard, drum standar gitu. Dan satu lagi itu aku punya grup keroncong. Wow. Iya. Tapi kalau di grup keroncong aku nggak nyanyi, tapi main gitar keroncongnya itu, gitar kecil namanya gitar cak gitu. Nah, di momen kuliah itu karena banyak sekali kesempatan dan ketemu orang-orang yang memang dia passionate banget di musik, itu baru sekarang sih saya sadari ya. Sekarang itu baru nyadar kalau dulu tuh ternyata skill semakin terasa secara signifikan pada saat kuliah gitu. Jadi pas kuliah itu pertama kali ngeband di acara orientasi jurusan lah. Setelah itu ternyata banyak yang suka dan juga kedengeran nih sama jurusan sebelah gitu. Akhirnya singkat cerita, band saya diundang ke beberapa acara kampus seperti PEKMA, terus juga ada acara Dinamika. Dinamika itu kayak semacam orientasi kampus apa ya bahasa umumnya. Ya pokoknya dulu di kampus kami namanya Dinamika, kayak gitu. Terus sampai mungkin ini yang bisa saya bilang momen pencapaian tertinggi selama kuliah di bidang musik ya. Itu dulu sampai diundang sama Bu Menteri Keuangan pada saat itu Bu Sri Mulyani, sekarang pun masih Bu Sri Mulyani, itu untuk tampil di depan beliau dan Pak B.J. Habibie. Oh menteri presidennya waktu itu. Iya pada saat itu di Gedung Danapala di Kementerian Keuangan. Tapi
disayangkan dan kami turut berduka cita pada saat hari hanya itu ternyata Pak Habibie sudah mendahului kita semua ya. Jadi Oke. pada saat itu memang kami dari grup Keroncong itu sangat menantikan momen bisa ketemu Pak Habibie dan tampil di depan beliau. Tapi takdir berkata lain dan pada saat itu tetap tampil di depan Bu Sri Mulyani dan banyak sekali pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan ya. Itu pada saat itu saya ngerasa ini mimpi kayaknya ya kayak. Tapi kecewa nggak sih? Kan tamu kehormatannya tuh yang di pikiran tuh waktu itu saya akan nyanyi di depan B.J. Habibie gitu. Tapi orangnya ternyata pada saat itu sudah beliau sudah mangkat, jadi tidak bisa. Kalau kecewa sebenarnya kita nggak bisa kecewa ya Karena itu takdir ya. Betul, lebih ke turut berduka cita sih lebih tepatnya ya. Kalau kecewa saya rasa itu bukan saat-saat yang tepat untuk kita kecewa ya. Pada saat itu ya kami juga berduka cita, tetapi ada istilah the show must go on ya. Jadi apapun yang terjadi memang acara itu tetap harus lanjut. Akhirnya ya kami tampil di depan Bu Menteri Keuangan, kemudian juga respon dari beliau juga sangat baik. Pada saat itu membawakan 3 lagu keroncong ya. Itu menurut saya nggak kebayang di timeline hidup saya sebelum pada saat itu nggak kebayang akan ada kesempatan saya tampil di depan Bu Menteri Keuangan. Jadi pada saat itu saya ngerasa seperti ini mimpi kayaknya deh. Terus abis itu lu tepok-tepok pipi. Oh nggak bener nyata ini. Gitu nggak? Injek kaki sih itu. Kayak gitu ya. Pada saat itu ya. Oke, Fadran, ini kan musik sudah membawa kamu ke mana saja, bahkan sampai di hadapan Ibu Menteri Keuangan ya. Betul sekali pada saat itu. Buat kamu musik apa sih? Hanya sekedar sarana untuk menyalurkan hobi atau ada yang lain di balik itu? Menurut aku sih musik itu this gonna sound very cheesy tapi bahasa kalbu ya mungkin ya. Kayak kamu dengan musik itu kamu bisa menjadi siapa sih? Atau mungkin dengan musik kamu bisa ngapain gitu? Gini, musik itu bikin kita bisa menyampaikan pesan ke orang lain tanpa kita secara langsung berkomunikasi dengan orang tersebut. Itu yang menurut saya sangat sangat magical gitu ya. Mungkin kalau kita lihat secara nggak perhatikan gitu ya. Misalkan ada satu musisi gitu, salah satu yang saya paling respect dan semua orang di Indonesia mungkin kayak Ahmad Dhani gitu ya. Kita mungkin yang di sini nggak secara personal kenal sama Ahmad Dhani sebagai musisi gitu ya. Tetapi dengan bahasa musik dia, dengan lagu-lagu dia, kita jadi tahu gitu. Sebenarnya yang mau dia sampaikan ke orang lain tuh apa sih lewat lagunya. Itu yang menurut saya sangat magical ya, sangat magis gitu. Musik itu sangat luar biasa bisa menggerakkan hati gitu. Jadi menurut saya musik itu sumber sukacita dan sesuatu yang bisa membantu kita menyampaikan pesan tanpa secara langsung berbicara ke orang yang bersangkutan. Itu kan ungkapan jujur ya dari seorang Fadran bahwa musik itu bisa menjadi sebuah pesan dari kita untuk seseorang. Aku juga sependapat sih. Makanya aku juga suka dengar lagu gitu. Sebenarnya bukan di musiknya sih, di liriknya kayaknya. Gitu ya, yang menyayat hati gitu. Kalau lagi galau gitu, aku lagi galau nih, tolong dong pahami gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal musik, kalau dari sisi ininya, genre favoritnya apa sih sebenarnya? Yang bisa mewakili dirimu banget gitu loh. Kalau genre sebenarnya hampir semua genre itu suka ya, karena itu juga
belajar menyukai genre lain selain yang kita suka itu salah satu cara untuk kita memperluas khazanah musik. Tapi kalau ditanya musik apa yang paling sering didengar gitu ya, genre apa gitu ya, mungkin lebih ke pop, rock dan jazz, tiga lagu itu, tiga genre itu aja sih. Karena ya karena playlist di HP-nya itu mungkin ya, jadi apa namanya, yang sering didengar itu algoritmanya kan muter di situ aja. Tapi kalau ditanya gitu, suka nggak musik reggae? Suka nggak musik dangdut gitu ya? Suka. Dan musik-musik lain juga banyak sekali lagu-lagu yang bagus yang bisa representasikan masing-masing genre. Jadi itu sih. Itu magicnya musik yang kamu rasain. Betul. Oke, thank you Fadlan ngobrol-ngobrolnya siang hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih pemirsanya RRI sudah mendengarkan sharing-sharing saya. Terima kasih Fadlan. Terus Sama-sama. maju dalam musiknya, terus Siap. membuat magic baru di musiknya. Dan jangan lupa ntar kalau misalnya ada sekali dua kali bikin album, aku boleh dong nonton konser kecilnya. Boleh banget. Gratis ya. Ya. Thank you Fadlan. Ya, thank you. Selamat siang. Selamat siang.